Halo Sobat Geo, bertemu lagi dengan saya Farah Levita dalam acara Big Focus. Kali ini istimewa, hari ini saya bersama dengan Deputi Informasi Geospasial Tematik Bapak Antonius Bambang Wicanarto. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Harusnya pakai masker kita ya? Iya, tapi kan kita udah Jauh. social distancing 1 meter lebih ya. Lumayan lah, masih bisa menjaga. Itu Pak pakai masker? Enggak Pak. Oke Pak, hari ini yang ingin saya bahas dengan Bapak, yang paling seru nih hari ini adalah apa kabar Pak kebijakan satu peta. Jadi setelah 2018 ya Pak ya, Iya. peluncuran platformnya ya, Peluncuran geoportalnya. Inageo portalnya di tahun 2018 Desember dan sekarang sudah hampir Desember lagi di tahun 2020. Apa perkembangan dari kebijakan satu peta dan satu data? Silakan. Oke, jadi kalau kita lihat dari apa yang kita kadang terlalu banyak konsentrasi ke istilah KSP. Yes. Padahal kita tahu rohnya KSP itu apa sih? Kita sandingkan dengan tujuan undang-undang misalnya. Ya sama. Tapi karena tidak jalan adalah muncullah kebijakan. Biasanya supaya data dihasilkan itu bahwa efektif, efisien, bisa dipakai banyak orang dan sesuai dengan kebutuhan. Itu kan inti dari KSP. Walaupun ada satu standar, satu geoportal, itu teknis banget lah. Tapi itu yang menjadi concern kita ada kebijakan satu peta. Mengapa skala 50.000 ya? Karena memang tata ruang di skala 50.000 itu jangan-jangan menjadi masalah dalam pemanfaatan lahan. Nah, sampai saat ini memang yang dari 85 tema yang dijadikan objek dalam kebijakan satu peta ini sudah diintegrasikan secara berhasil lah kita mengintegrasikan. Tugas bikin sudah berhasil. Tapi kalau sudah selesai masalah mappingnya, sekarang kan tinggal masalah substansi. Substansi inilah yang masih bermasalah. Sinkronisasi yang menjadi tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan saya kira masih banyak PR, belum Bapak Presiden juga mengarahkan untuk mempercepat proses pelaksanaan sinkronisasi. Jadi memastikan lahan kita tidak tumpang tindih dari sisi pemanfaatannya. Nah, itu sudah di luar ranahnya BIG. Tapi sisi mapping atau sisi IG-nya, informasi geospasialnya, saya kira secara teknis sudah selesai. Oke, berarti yang 85 tema itu sudah selesai di tahun 2020 Untuk ini ya Pak? integrasi. Oke. Tapi sinkronisasi belum. Oh, Nah, oke. itu bukan ranahnya BIG lagi, tapi ranahnya Kemenko Perekonomian. Oke. Lalu bagaimana dengan satu data Pak? Sebenarnya nggak ada beda sebenarnya satu data dengan satu peta, tapi peta itu kan khusus IG. Yes. Satu data itu IG juga, informasi geospasial juga, dan data lainnya, statistik, keuangan, kependudukan, dan lain-lain. Jadikan satu. Nah, kita belum memikirkan nih, kalau di pemetaan kan gampang ya, udah ada platformnya. Jadi basis datanya sudah ada menurut Google, metadatanya sudah ditetapkan. Lalu geoportal sudah membuktikan bahwa data yang satu dengan yang lain atau peta yang satu dengan peta yang lain bisa diintegrasikan dalam satu portal. Tapi yang susah kan ketika peta atau IG ini harus dikombinasikan dengan data lainnya. Mau platform yang mana? Saya kira IG itu banyak orang memang IG itu lawannya statistik. Saya kira enggak. IG atau informasi geospasial atau spasial itu hanya cara menyajikan data di samping tabular, tekstual atau grafis ya, grafik itu. Jadi kalau saya pengennya sih setiap orang sepakat bahwa integrator dari semua data itu adalah spasial.
Jadi data apapun bisa numpang di peta, karena peta juga bisa disajikan grafisnya juga. Yes. Oke. Target integrasi 85 tema telah selesai. Ya. Adakah target-target lain Pak dari KSP ini sendiri? Karena sebetulnya yang jadi objek dari KSP itu adalah banyakkan yang jadikan bahan analisis itu status pemanfaatan lahan. Tapi untuk mencapai status kan ada namanya IG potensi juga, informasi geospasial yang potensi. Oke. Jadi sebelum dijadikan status, kita selalu tahu potensinya apa sih di lahan itu, maka statusnya itu enggak semuanya sih, tapi rata-rata sistematika berpikirnya seperti itu. Jadi karena kita juga tidak hanya ada di darat, kita pun ada di laut, maka informasi geospasial itu harus mencakup darat dan laut juga. Maka revisi Perpres tentang kebijakan percepatan kebijakan satu peta nanti akan di renaksinya akan dikembangkan ke arah laut dan kebencanaan. Jadi kalau istilah sustainable development itu kebencanaan kan lawannya. Dia yang paling nggak sustain sendiri, tapi harus dipertimbangkan dalam SDGs atau target pembangunan berkelanjutan. Itu mungkin yang kedepannya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bertambahnya tema, keuntungan bagi BIG dan KL atau pemerintah pada umumnya siapa? Kita akan mengetahui tema apa aja sih yang sebenarnya disediakan oleh KL atau menjadi tanggung jawab kementerian lembaga maupun Pemda. Kita belum ke Pemda ya, tapi kebanyakan kementerian lembaga dulu, sehingga nanti kedepannya kita akan membuat suatu tata kelola penyelenggaraan IG baik di dasar yang ada di BIG maupun tematik yang ada di KL dan BIG itu supaya lebih terukur. Oke. Jadi kita dari 85 sekarang berkembang sekitar 245 tema darat, laut, dan kebencanaan. 200? Sekitar 240-an. 200 beranak nih aja dari 85 beranak jadi 240-an. Banyak usulan baru. Oh iya. Usulan baru yang belum diakomodir dari 85 tadi. Jadi kita ada Kemenko Maritim dan Investasi kan menulis surat ke Kemenko Perekonomian dan BIG untuk menambahkan tema-tema yang kelautan. Wajar dong. Laut kita 2/3, masa nggak dipantau juga. Ya, lebih luas ya. Ya, walaupun nanti penyelenggaranya berbeda ya. Untuk bercerita tentang proses mengintegrasikan 85 tema yang kemarin, Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang paling menjadi kendala dalam mengintegrasikan tema-tema tersebut? Sebenarnya kalau datanya ada itu gampang ya. Iya. Salah kalau referensinya berbeda dengan referensi yang ditetapkan oleh BIG, itu tinggal benerin lagi referensinya. Tapi yang jelas kalau yang karena dari 85 kemarin yang benar-benar sulit kalau itu yang batas desa kalau nggak salah yang terakhir, karena masih sifatnya bukan definitif ya, masih kartometris, masih belum bisa, karena itu kalau siapa yang menetapkan itu kan akhirnya walaupun Kemendagri diberi tugas menetapkan percepatan batas desa, tapi yang menetapkan kan bupati atau wali kotanya. Jadi KL-nya ada 500 penanggung jawabnya ada 514 kabupaten kota itu yang harus menetapkan. Itu menjadi PR karena batas desa itu kalau mengapa harus cepat ditetapkan, karena itu implikasinya ke tata ruang, pengelolaan bencana, ada dana desa dan lain-lain kan dampaknya banyak banget. Siapa yang menerima dana desa itu dari jumlah desanya jumlah desa jadi terukur. Jadi kita nanti sensus penduduk juga tepat sasaran, BLT tepat sasaran. Bagusnya sih by name by address ya, setiap orang dipetakan ya, tapi kita belum ke situ lah, kita continuous improvement aja. Lebih seperti itu ya Pak. Nah lalu sudah kendala-kendala itu sudah terlewati dengan baik, dan masih ada PR besar yang tadi Bapak sebutkan, masih ada 240 yang akan dikerjakan.
Kira-kira belajar dari pengalaman yang kemarin, solusi apa Pak yang akan ditempuh untuk menyelesaikan 240 nanti ini? Ya, kalau kami kan juga membuat suatu rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial nasional ya. Kita mengakomodir dasar dan tematik berikut pembangunan infrastrukturnya. Jadi kita menyadari kalau menurut undang-undang IGT itu harus mengacu pada IGD, maka kita merekomendasikan atau sangat merekomendasikan supaya terjadi percepatan dalam pembuatan informasi geospasial dasar skala besar. Karena dari situ bisa diturunkan banyak sekali tema, baik itu tema maupun batas-batasnya. Itu kalau itu kedepannya seperti itu. Laut juga itu kan karena dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, kita memutuskan untuk menggabung peta dasar yang di darat dan di laut. Itu dampaknya juga besar juga, karena begitu peta dasar digabungkan darat dan laut, nanti tata ruang darat dan laut harus digabungkan juga. Nggak mungkin bisa, karena kita tadi permasalahan garis pantai mudah-mudahan cepat selesai, dan itu kita ditarget 2024 kedeputian IGD ya, tapi kita selalu memantau karena itu termasuk hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan di kedeputian IGT dan KL-KL terhadap penyelenggaraan IGT tematik. Bapak selalu berbicara di mana-mana ketika untuk mensukseskan IGT adalah harus mendorong IGD mempercepat pemetaan skala besar. Apakah itu salah satu kunci dari keberhasilan KSP ini, Pak? Iya, ya. Jadi data selalu benar. Informasi itu untuk pembangunan harus disediakan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selama ini kan yang bisa mempertanggungjawabkan, yang bisa dibuat kalau IGT itu mengacu pada IGD yang benar. Jadi jangan kita juga selama ini kelihatannya fokusnya ke skala menengah, lalu kebutuhannya sudah skala besar. Jadi setelah prosesnya panjang, ini permasalahannya sih ada izin untuk berusaha, OSS, macam-macam kok enggak ada, ternyata ya memang akhirnya sepakat IGD skala besar harus diadakan. Kadang-kadang orang akademis memang berbeda ya, akademis selalu harus ideal, bagus, tapi kita kan kalau nunggu itu 100 tahun nggak akan jadi ya. Bahkan pernah ada yang itu 120 tahun baru tersedia IG pada skala IGD skala 5000. Nah, kita harus punya inovasi juga supaya tersedia, tidak harus semua layer, 8 layer lengkap. Tapi Pak Arief sudah banyak menjelaskan ya, itu. Tapi karena saya berkoordinasi dengan IGD, maka saya juga menjelaskan. Nah itu kita lah udah kan ibaratnya pakai baju, kalau saya kemarin ya pakai baju itu dasar itu meyakinkan ukurannya benar, tapi tematik meyakinkan warnanya sesuai dengan selera dan dipakai supaya dilihat orang kalau bagus sesuai. Nah itulah inti dari penyelenggaraan IG nasional itu. Yang paling penting dipakai. Ya, dan itu nanti berbagi pakai. Yes. Ya, kita makanya pembinaan kita supaya mengarahkan data IG itu bisa diberbagi-bagikan ke KL lain, walaupun ada rule-nya ya, siapa yang boleh lihat. Tapi kalau dianu sendiri kan, disimpan sendiri kan, jadi nilai manfaatnya kan jadi minim. Masih bermanfaat sih, tapi minim. Yes. Sementara kalau dari sisi BIG sendiri, Pak, untuk pembenahan program-program dari KSP sendiri, apa ya, Pak? Ya, sebenarnya sudah berjalan sih pembenahan program-program KSP. Yang jelas percepatan IGD sudah mendapat lampu hijau lah dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan sudah bisa dilakukan tahun depan 2021. Nah sekarang seandainya ada IG dasar yang skala besar,
tematiknya harus seperti apa nih. Nah itu tugas saya kan. Yes. Kami menyusun rencana induk. Jadi tidak semua, memang disadari tidak semua peta itu membutuhkan skala detail banget. Kadang-kadang ada yang levelnya kabupaten aja sudah cukup. Tapi kita selalu kebutuhan terakhirnya kan yang banyak kan di skala besar, RDTR. Nah kita kan harus membuat suatu rencana sampai kita KSB. Makanya kita dalam rencana induk itu kami mengarahkan tuh kita mau garis merahnya apa sih KSB dengan apa yang dilakukan KL itu. Sepakat SDGs, Sustainable Development Goals. Tata ruang skala 5.000 akhirnya untuk Sustainable Development Goals juga. Bencana dikelola supaya developmentnya kita sustain. Nah kita makanya dalam rangka SDGs ini kita menyusun rencana induk penyelenggaraan IG D, T, sama IIG. Jadi supaya yuk kita bareng-bareng fokuskan ke SDGs atau nanti Indonesia Emas ya. Nanti akan beda lagi kalau Indonesia Emas. Mungkin semua serba IT. Jadi rencana induk itu sendiri sudah selesai kah? Sudah, tinggal nanti kita mencari payung hukum sebenarnya. Oke. Jadi kesempatan dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja ya? Cipta Kerja ya. Kita mencoba untuk ada turunannya, ada yang mengamanahkan pemerintah juga menyusun rencana induk untuk penyelenggaraan IG nasional. Jadi supaya nanti ditetapkan oleh siapa nanti bisa diakomodir di turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Oke. Dan yang terakhir nih Pak, Ya. ini sama seperti edisi sebelumnya, saya akan selalu menyisipkan satu yang sebenarnya banyak sekali dibahas di media massa, media sosial, mengenai tanah rakyat yang merasa, loh kok sekarang karena KSP ini jadi itu bukan tanah saya. Mungkin Bapak bisa meluruskan hal tersebut Kak. Jadi banyak sekali kan simpang siur berita di media tentang hal tersebut. Jadi saya kalau soal siapa yang bertanggung jawab, yang jelas ya yang punya kawasan itu tanah ulat yang ada di wilayah hutan, yang di wilayah non hutan, itu KLHK atau ATR BPN. BIG kan sebenarnya kalau BIG gampang jawabnya. Dari sisi mapping aja, apakah ada dasar pemetaan yang itu diintegrasikan, nggak hanya sketch. Tapi kalau substansi memang bukan urusan kita, kalau kita soal mapping standarnya ada belum untuk pemetaan wilayah. Nah itu aja bisa diintegrasikan, lalu substansinya disinkronisasi lagi, benar enggak itu dalam sejarahnya. Nanti kalau kita ngambil sisi mappingnya aja sih, sisi mapping itu ada petanya enggak sih? Jadi kita benar-benar sesuai data, sesuai yang di lapangan, begitu ya Pak ya? Garis pantai, cuma garis pantai itu ya, kalau diukur ya itu. Tapi ada yang kalau begitu garis pantainya berubah karena abrasi, ada tanah yang yang menjorok, timbul itu kan kita ya sesuai fisiknya aja. Tapi kadang-kadang kan begitu kita sesuai fisiknya ada yang kehilangan lahan. Nah itu makanya kita BIG dan kita sepakat BIG bahwa peta dasar itu peta sesuai apa yang kita lihat. Oke, jadi Sobat Geo, bahwa peta yang dihasilkan BIG adalah sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita tidak menambah-nambahi dan kita tidak mengurang-urangi ya Pak. Intinya adalah seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya.